Anda kembali di iNews Pagi bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa, gerakan aksi massa mengatasnamakan Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti-Militerisme berunjuk rasa di Waena, Kota Abepura, Papua. Unjuk rasa sempat ricuh hingga aparat kepolisian terpaksa membubarkan massa dengan gas air mata. Gerakan aksi massa mengatasnamakan Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti-Militerisme berunjuk rasa di kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura pada Selasa pagi di Waena, Kota Abepura. Unjuk rasa menolak militer yang melakukan kekerasan terhadap orang Papua ini sempat ricuh karena massa tidak terima diatur ketertibannya dengan pihak kepolisian. Massa bahkan sempat melawan karena ingin bergerak di titik kumpul di Kota Jayapura. Aparat kepolisian terpaksa membubarkan massa dengan gas air mata. Kita masih negosiasi, masih bicara, mereka mau ke sana dulu, kita mau persilakan. Ya. Cuma kesalahan dari mereka, kita sebentar masih atur supaya mungkin ada bisa kayak hujan. Ya. Kalau mereka lempar anggota nembak dari depan, dari belakang, ke sana. Batunya melambung ke anggota, wah. Akhirnya itu anggota marah sih, kita bubarkan mereka. Ratusan personil disiagakan di depan kampus USTJ Waena untuk mencegah jika kericuan kembali terjadi. Pemirsa, 2 oknum anggota DPRD Maluku Tengah merusak fasilitas kantor DPRD Malteng. Aksi anarkis ini dilakukan karena diduga aspirasi yang disampaikan terkait pembayaran tunjangan hari raya tak kunjung direalisasi oleh para pimpinan dewan. Pintu kaca depan kantor DPRD Maluku Tengah menjadi sasaran amukan 2 oknum anggota DPRD Maluku Tengah. Mereka melempari pintu kaca hingga pecah dan berhamburan di lantai. Aksi anarkis ini dilakukan lantaran diduga aspirasi yang disampaikan terkait pembayaran tunjangan hari raya tak kunjung dicairkan. Mereka kecewa lantaran sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri, tunjangan mereka belum juga dibayar. Beberapa pegawai dan anggota DPRD yang ada di kantor DPRD tersebut hanya diam dan tak mampu mencegah aksi kedua oknum wakil rakyat itu. Kita anggota DPRD ini punya hak yang sama. Dalam regulasi menjelaskan terkait dengan persoalan ketua yang namanya unsur pimpinan, itu dalam rangka untuk mengkoordinir anggota DPRD yang ada. Nah, yang perlu saya pertegaskan di sini bahwa ini kita dalam bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi ke depan ini kita sudah masuk dalam suasana Lebaran. Mereka juga menyebut para pimpinan DPRD Maluku Tengah tidak adil dalam proses pencairan tunjangan hari raya. Dari Maluku Tengah, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Ahli tata negara dari paslon Ganjar Mahfud, Charles Simabura, pemirsa, menyoroti berbagai kejanggalan yang dilakukan KPU. Salah satunya KPU harusnya tidak menerima berkas pendaftaran Prabowo Gibran pada 25 Oktober 2023 karena saat itu masih berlaku peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Yang disampaikan oleh pertanyaan berikutnya, erga omnes. Kita yang studi hukum tata negara paham betul ya, ada 2 pembeda antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Oppenheim, Van Hollenhoven juga mengatakan, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum administrasi negara itu mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, konstitusi itu negara dalam keadaan diam. Dia akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada aturan pelaksananya. Disitulah esensi dari peraturan PKPU itu dibentuk lebih lanjut. Pertanyaan dari Bawaslu, apakah selalu harus ada tindak lanjut putusan PKPU? Bukan harus dibentuk dalam suatu undang-undang, bukan harus merevisi undang-undang. Putusan MK erga omnes terhadap undang-undang, tapi dia butuh aturan lebih lanjut di tingkat teknis. Saya simulasikan, kalau saya sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, belum berusia 40 tahun, lalu saya akan didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, apa syarat administratif yang harus saya penuhi? Kalau kepala daerah yang sedang menjabat, undang-undang sudah mengatur.
surat izin, pemberitahuan izin kepada presiden, itu cukup dilampirkan. Tapi kan perintah putusan 90 itu bukan hanya kepala daerah yang sedang menjabat. Bagaimana? Apa yang harus saya lampirkan? Undang-undang mengatakan, warga negara Indonesia, apa bukti administratifnya? KTP, itu diatur di PKPU. Sedemikian pentingnya peraturan PKPU itu, kenapa kalau tidak ada itu maka dia tidak akan bisa dilaksanakan. Dan disinilah kehilapan PKPU 23/2023 yang tidak mengatur secara komprehensif turunan lebih lanjut dari putusan 90 itu. Kenapa dia hanya fokus pada kepala daerah yang sedang menjabat tapi usianya belum 40 tahun, yaitu saudara Gibran. 9 Oktober untuk berita acara, pengundangan PKPU 19, lalu 3 November itu PKPU 23/2023. Artinya ada rentang waktu dari 9 Oktober sampai 2023, 25 Oktober penerimaan pencalonan Prabowo Gibran, artinya belum PKPU itu diubah. Jadi clear di situ. Kenapa berita acara itu kemudian dianggap sebagai suatu kesalahan oleh DKPP? Karena sejatinya berita acara itu kan memuat suatu peristiwa hukum, suatu keterangan mengenai peristiwa hukum, baik waktu dan tempat peristiwa itu dilakukan dan terjadi. Kalau kita menyerahkan berkas hari ini, sejatinya berkas itu harusnya ditandatangani dan diterima, dituliskan berita acaranya pada hari ini. Kenapa? Karena itu bisa saja disimpangi nanti. Bisa saja kalau ada niat buruk, ya, salah satu pihak berdalih, saya sudah menyerahkan berkas saya pada tanggal 19 Oktober. Saya sudah lengkap menyerahkan. Tiba-tiba pihak KPU mengatakan belum lengkap. Apa pegangan para pihak? Disinilah kehilapan KPU yang kemudian memborongkan, ya, penulisan berita acara itu tanggal 28 Oktober. Padahal pendaftaran berbeda. Ada yang tanggal 19, lalu ada tanggal 25. Kalaupun tes kesehatan dijadikan alasan, kenapa tidak dimuat dalam berita acara itu? Sementara itu, ahli filsafat Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis yang hadir sebagai saksi membahas soal pelanggaran etika dalam penetapan Gibran Raka Buming Raka. Romo Magnis juga menyoroti pembagian bansos yang dibagikan Presiden atas kepentingan paslon tertentu. Pemilu 2024. Pertama, pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pendaftaran saudara Gibran sebagai cawapres oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dinilai pelanggaran etika berat. Karena pendaftaran itu dilakukan meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkannya sebagai pelanggaran etika yang berat. Sudah jelas, mendasarkan diri pada suatu keputusan yang diambil dengan pelanggaran etika yang berat merupakan pelanggaran etika berat sendiri. Penetapan seseorang sebagai calon wakil presiden yang dimungkinkan secara hukum hanya dengan suatu pelanggaran etika berat juga merupakan pelanggaran etika berat. 2. Keberpihakan presiden dan misuse of power. Presiden boleh saja memberitahu bahwa ia mengharapkan salah satu calon menang. Tetapi begitu ia memakai kedudukannya, kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi militer, dan lain-lain untuk mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan-perjalanan dalam rangka memberi dukungan kepada paslon itu, ia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi. 3. Nepotisme. Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri, itu amat memalukan. Karena membuktikan bahwa ia tidak mempunyai wawasan seorang presiden, hidupku 100% demi rakyatku, melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. 4. Pembagian bantuan sosial.
bansos bukan milik presiden, melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya. Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri, melainkan melayani seluruh masyarakat. Pemirsa, saksi tim Ganjar Mahfud Mukti Ahmad menyebut terjadi ketidaknetralan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas serta Kepala Desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara saat Pilpres 2024. ASN dan Kepala Desa diwajibkan datang senam sehat dengan menggunakan baju berwarna biru muda diiringi musik yang menyuarakan 02 paling pas. Baik, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas, serta seluruh Kepala Desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan Sumatera Utara ini ya? Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat, di mana ASN, Kepala Desa seluruhnya diwajibkan untuk datang dengan menggunakan baju berwarna biru muda. Ini sebagian besar masyarakat atau ASN, Yang Mulia, semua dan ASN? Kepala Desa, perangkat desa. Acaranya apa bisa berkumpul sebanyak itu? Acaranya sebenarnya kalau kami menilai itu kampanye, Yang Mulia, tapi dibungkus dengan senam sehat. Senam sehat ada door prize-nya, sehingga para ASN, Kepala Desa dan perangkat desa hadir. Ada didengar orasinya atau pesan-pesan dari? Kalau itu tidak saya dengar, Yang Mulia, tapi musiknya waktu senam itu ya yang Oke Gas paling nomor 2 paling pas itu, Yang Mulia. Diulang coba. Ini Yang Mulia. Kak. Ada apa ini rame-rame, Kak? Ini nih, ada senam sehat. Oke, ayo kita gas. Ya. Dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK yang digelar sejak Selasa pagi, Ketua Mahkamah Konstitusi sempat menegur Ketua KPU yang diduga tertidur saat sidang. Ketua KPU diduga tertidur saat mendengarkan kesaksian Guru Besar IPB Didin Damanhuri. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan. Terima kasih, Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Dari pihak terkait? Ada, Yang Mulia, akan Silakan. disampaikan oleh rekan yang di belakang, silakan. Kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan November 2023 sehingga bansos sampai dengan Februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu. Kami ingin menanyakan kepada saudara ahli, yang pertama, apakah saudara ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan Maret sampai dengan April 2024. Jika saudara ahli mengetahui, apakah ini juga menjadi dasar dari pernyataan atau pendapat ahli bahwa bansos sampai dengan Februari 2024 itu adalah politisasi, walaupun itu adalah bansos terkait dengan El Nino. Kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras. Jadi dalam data yang juga ada di slide, bahkan di dalam paper saya, stok beras itu menipis. Jadi Januari itu kira-kira stok beras Bulog itu 1,4 juta.
Dan setelah akhir Februari, stok itu sangat menipis, yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660.000 ton. Nah, ada yang disebut dengan cadangan dalam masyarakat. Memang ada dampak El Nino, yaitu lambatnya panen. Tetapi itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap demand masyarakat yang meningkat menjelang puasa dan lain-lain, itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari, termasuk juga bantuan tunai, saya kira harga-harga beras bulan-bulan Januari, Februari, Maret tidak sampai bulan ini, saya kira tidak akan setinggi. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Pemirsa Kejaksaan Agung ini menggeledah kediaman Harvey Muiz di wilayah Pakubuwono, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita 2 mobil milik Harvey serta dokumen. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah kediaman Harvey Muiz di wilayah Pakubuwono, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita 2 mobil mewah milik Harvey. Selain menyita 2 mobil, pihak Kejagung juga menyita sejumlah dokumen serta alat elektronik di kediaman Harvey. Tim penyidik Kejaksaan Agung kita berhasil melakukan penyitaan terhadap 2 unit mobil, Rolls Royce sama Mini Cooper. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen berupa surat-surat, termasuk dokumen barang bukti elektronik, CCTV, komputer dan sebagainya, dan barang-barang berharga yang tidak bisa kita sebutkan pada hari ini karena masih dalam verifikasi teman-teman penyidik. Hingga kini Kejaksaan Agung sudah memeriksa sebanyak 172 saksi dan menetapkan 16 tersangka. Dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada tahun 2015 hingga 2022. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, gaya hidup mewah Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi sorotan. Harvey Muiz kerap membelikan barang-barang mewah kepada istri dan anak-anaknya. Salah satunya adalah mobil Rolls Royce yang ditaksir seharga 25 miliar rupiah sebagai hadiah ulang tahun istrinya, Sandra Dewi. Berusia 40 tahun, pada 8 Agustus 2023, Sandra Dewi menerima hadiah ulang tahun bernilai fantastis dari suaminya, Harvey Muiz, berupa mobil mewah Rolls Royce tipe Ghost Extended Wheelbase tahun 2013. Harga mobil mewah tersebut diprediksi sekitar 18 hingga 25 miliar rupiah. Harvey Muiz juga memesan plat nomor spesial inisial Sandra Dewi, yaitu B1SDW. Biaya pajak mobil bermesin 6.592 cc ini tembus 101 juta rupiah. Namun pajak belum dibayarkan karena jatuh tempo pada 4 Maret 2024. Mobil mewah Sandra Dewi ini telah disita Kejagung imbas suaminya Harvey Muiz terjerat kasus korupsi timah dan telah menjadi tersangka. Fakta lain yang lebih mengejutkan, mobil mewah Sandra Dewi ini terdaftar atas nama perusahaan